Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Prodi Tadris IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan kenegaraan. Bagaimana sih makna kenegaraan dalam Al-Quran? Tujuan negara menurut Al-Quran. Yang pertama, istilah negara dalam Al-Quran. Al-Quran, sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu, menggunakan beberapa istilah yang mengacu kepada makna negara seperti al-balad dengan perubahan-perubahan bentuk tasrif dari bentuk tunggal ke dalam bentuk jamak seperti al-bilad atau ke dalam bentuk mu'annas seperti baladah. Al-Quran pun menggunakan istilah al-quryah dalam bentuk tunggal dan al-qura dalam bentuk jamak. Demikian juga Al-Quran menggunakan istilah ad-dar dalam bentuk tunggal dan ad-diyar dalam bentuk jamak. Kesemua istilah tersebut mengacu kepada makna negara. Al-Quran tidak menetapkan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Quran lebih menekankan bahwa negara dan pemerintahan itu merupakan sarana untuk merealisasikan ajaran Al-Quran bagi kepentingan umat manusia. Muhammad Izzat Darwazah ketika mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kenegaraan menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak menegaskan bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu. Al-Quran hanya mengisyaratkan bahwa salah satu kewajiban kaum muslim adalah mendirikan negara dan menetapkan kepala negara yang akan memimpin negara tersebut untuk mencapai tujuan. Kenyataan inilah yang menimbulkan keanekaragaman penafsiran terhadap an-nas Al-Quran yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Di dalam khazanah politik Islam, kita tidak menemukan bentuk negara dan pemerintahan tunggal, baik pada tataran pemikiran maupun pada tataran praktik sejak zaman Rasulullah SAW sehingga zaman modern. Sebaliknya, sejarah politik Islam sejak zaman klasik hingga zaman modern menampilkan beragam bentuk negara dan pemerintahan yang didirikan oleh umat Islam dalam upaya merealisasikan tujuan negara dan pemerintahan yang menjadi pesan dasar dalam Al-Quran. Sejalan dengan pengertian negara yang dikemukakan oleh Al-Ashfahani, Ensiklopedia Americana menyebutkan, "A state is a people organized for law within a definite territory." Sebuah negara adalah sekelompok orang atau rakyat yang diorganisir secara hukum dalam wilayah teritorial tertentu. Sementara itu, Woodrow Wilson menulis, "A state is a body of people politically organized under one government with right karakter." Sebuah negara adalah badan yang mewadahi rakyat yang secara politik itu kuat. Dengan demikian, komponen pokok sebuah negara sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas. Yang kedua, penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif. Dan yang keempat, pengakuan internasional. Yang kedua, tujuan negara. Menurut Al-Quran, tujuan berdirinya sebuah negara dapat diidentifikasi. Yang pertama, mengembangkan kehidupan beragama. Yang kedua, melindungi segenap bangsa. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, yang pertama, mengembangkan kehidupan beragama. Yang A, mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politisme, kemusyrikan menuju monoteisme, tauhid.
Tugas pokok para nabi dan rasul yang menjadi estafet tugas kepemimpinan negara adalah mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politisme menuju monotisme, yakni dari konsep banyak Tuhan mengarah kepada keyakinan satu Tuhan. Hal ini tersurat pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Hud ayat 50-51 yang artinya, dan kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia selama ini. Kamu hanyalah mengada-ngada, wahai kaumku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Nabi Hud adalah model para nabi dan rasul yang tidak dilengkapi dengan kekuasaan politik. Sementara Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman adalah model dari nabi dan rasul yang dilengkapi dengan kekuasaan politik. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul yang juga seorang raja. Kekuasaan politik pada diri beliau merupakan saran guna menopang misi kerasulan, yakni mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politisme menuju monotisme, yakni dari konsep banyak Tuhan mengarah kepada keyakinan satu Tuhan. Nah, yang B, melindungi kebebasan beragama. Tujuan negara yang berkenan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat. Yang dua adalah menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara sesuai dengan pilihan nuraninya. Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Keberagamaan sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks inilah, Al-Quran secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya, telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang C, membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar. Tujuan negara yang berkenan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat. Bagian yang ketiga adalah membimbing umat agar beragama dengan baik dan benar. Bimbingan masyarakat Islam yang bersifat internal umat adalah memberikan bimbingan, arahan, dan orientasi keislaman agar umat tidak hanya mengetahui agama, tetapi juga mengamalkan sosial yang terintegrasi secara simfoni. Yang terdapat surat Al-Hajj ayat 40 yang artinya, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah maha kuat dan maha perkasa. Yang kedua, melindungi segenap bangsa warga negara. Tujuan negara yang kedua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara. Konsep perlindungan meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Asy-Syatibi merumuskan prinsip melindungi segenap bangsa dan negara sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan dengan 5 pilar. Kelima pilar perlindungan tersebut merupakan tujuan syariat Islam yang juga merupakan salah satu tujuan negara. Adapun kelima pilar itu
dinamakan dengan Al-Khulliyatul Khams, yaitu Bimayatun Din, memelihara agama, melindungi jiwa, memelihara akal kecerdasan atau intelek, memelihara keturunan, melindungi hak milik harta. A. Mencegah dan menindak human trafficking, penjualan manusia. Yang B. Mencegah dan menindak pelaku aborsi. 1. Menghapuskan tayangan media massa cetak maupun elektronik yang mendekati perzinahan. Yang kedua, menyadarkan kaum perempuan muslimah yang sudah dewasa untuk berpakaian yang menutup aurat. Yang ketiga, melaksanakan undang-undang tentang pornografi dengan konsisten. Itu yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan bimbingan dan penyuluhan agama di kalangan remaja dan ibu-ibu muda. Yang kelima, meningkatkan kesadaran remaja dan ibu-ibu muda bahwa tindakan aborsi itu kejahatan kemanusiaan, tindakan biadab dan pembunuhan terhadap janin. Yang keenam, menyadarkan para dokter ahli kandungan, bidan, petugas kesehatan, dan dukun untuk tidak mencoba membantu siapapun di antara perempuan yang hendak menggugurkan kandungan. Yang ketujuh, menyadarkan para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum bagi pelaku tindakan aborsi, serta menindak tegas penegak hukumnya yang bermain mata dengan para pelaku kejahatan. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Tujuan ini tersirat pada Al-Quran surat Hud ayat 61 yang artinya, dan kepada kaum Samit kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, maksudnya tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya akan tercapai apabila negara memerhatikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negaranya. Al-Quran memandang bahwa mendidik umat manusia merupakan misi utama para nabi dan rasul. Dalam kapasitas beliau sebagai nabi dan rasul maupun dalam kapasitas kepala negara di Madinah adalah pribadi agung yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mendidik dan membimbing umat. Al-Quran menjelaskan bahwa tanggung jawab Rasulullah SAW dalam mendidik umat manusia tercakup pada kandungan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kaummu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Yang kelima, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara yang kelima adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta damai, bahwa menjadi pejuang perdamaian. Namun Al-Quran pun di dalam surat Al-Hajj ayat 30-40 membolehkan kaum muslim untuk memerangi siapa saja yang tidak menjaga perdamaian di dunia konflik di berbagai belahan dunia, merupakan perwujudan dari tujuan negara yang kelima ini.
Kesimpulannya, Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dengan bekal keyakinan agama serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tujuan negara kita dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat harus dievaluasi oleh seluruh komponen bangsa ini dengan mubasabah yang kritis. Apakah kita telah mengelola negeri ini dengan integritas moral yang kokoh, yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah, atau dengan gaya pragmatistik yang hipokrit, penuh berkepura-puraan sehingga layak menerima bencana alam sebagai hukuman secara tiba-tiba? Maka ketika itu para pejabat negara terdiam putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Saya Fatimah Zahro selaku pemateri undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi.